Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Jamaah tarwih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ke-14 ini kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pertolongannya sehingga kita sempat hadir di masjid yang suci ini untuk melaksanakan kewajiban kita yang baru saja kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Begitu pula kita ini sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau yang senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada malam yang ke-14 ini saya pribadi merasa berbahagia karena pada malam ke-14 saya mendapat suatu kehormatan untuk membawakan ceramah tarwih di Masjid Agung Al-Munawwir ini pada malam ke-14, dan panitia memberikan judul pada saya yaitu antara siksa dan nikmat di dalam kubur. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, judul ini sungguh mengerikan ya. Bapak terselah selang karena berbicara masalah kubur, semua kita akan masuk nanti di situ. Dan pernah ditanya Khalifah Utsman bin Affan tentang masalah kubur. Ditanya Khalifah, kenapa kalau orang cerita surga neraka, kenapa tidak biasa-biasa saja? Magi ko kubur cerita masalah kuburan, magi kita menangis. Kenapa kita menangis, Pak? Karena sepengeluta Utsman bin Affan, kalau berbicara masalah surga neraka kan mega mau kisi bawah, tapi kalau masalah kuburan dia akan baliki kita sendirian. Nah, ini itulah yang menyebabkan beliau itu sehingga merasa bersedih betul kalau berbicara masalah kuburan, karena kuburan ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis mengatakan masalah kuburan ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, termasuk salah satu pertama memasuki babak pintu gerbang. Memasuki pintu gerbang, maksudnya ini di dalam menghadapi masalah akhirat ini. Awal masalah ini, Pak. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya perlu ingatkan kepada kita sekalian, berbicara masalah kubur ini, kuburan ini kita perlu tahu, karena masalah kuburan ini, Pak, ini jelas dalam satu hadis, innamal qabru raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Kalau kita masuk kubur, ya utama ke kubur Pak, itu kuburan itu bercabang, kadang-kadang jadi taman-taman dari surga, hufratun min nar, kadang-kadang juga menjadi lubang dari neraka. Jadi itulah masalahnya, Pak. Dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentunya mudah-mudahan kita semua ini nantinya kalau kita masuk di dalam kubur, kita akan terpanggil, tidak akan merasakan namanya penderitaan. Karena saya lihat, saya buka-buka tadi kitab, bahwa itu irumatu nareko meloi ipatama tomateki buru orang mati mau masuk kuburan itu. Kalau orang mukmin itu meninggal seperti kita ini, itu kuburan itu menyambut kita dengan gembira, sehingga dia apa ucapannya, marhaban wa ahlan wa sahlan ir kibure ir paupa, akan asang sekarang kamu datang, saya gembira menyambutmu, kamu saya anggap memang orang yang saya senangi. Maka kesempatan kali ini diberikan kesenangan. Akhirnya setelah itu, Pak, dibuka kuburan itu seluas-luasnya,
nasangi tahu sejauh mata memandang, luar biasa Pak. Kenapa baru terbuka lagi pintu surga, sudah ada bau-baunya masuk, masya Allah, luar biasa. Tapi kalau orang kafir dimasukkan dalam kuburan itu jengkel sekali. Lihat tuh China, itu kira-kira itu. Apa dia bilang? La marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Kamu ini yang paling saya benci. Kamu hidup di dunia duduk, saya sangat benci sekali. Sudah lama kau tunggu saya di sini. Mitalah lain satu tanya kok. Sekarang kamu dalam kekuasaan saya. Sekarang kau lihat, saksikan apa yang saya mau lakukan. Apa kejadian Pak? Tapayero tanah cipi, dia menjepit orang yang mati. Nah cipi. Akhirnya menurut satu riwayat, siandai buku rusunah sehingga patah-patah itu tulang rusuknya itu. Mau sudah. Itulah siksaan penderitaan orang kafir. Hanya perlu saya ingatkan, engkau kasih kimatnya maka alhamdulillah Pak Ustaz. Tanya tuh kayak orang kafir. Saya orang Islam, orang mukmin. Tapi kalau kita baca-baca hadis saya Pak, angka hadis sama kada bainar rajuli wal kufri tarukus salat. Yang membedakan itu orang mukmin dan orang kafir salat. Kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak salat, ini yang membedakan. Di makusar saudara kafir. Ini hadis ini. Bainar rajuli wal kufri tarkus salah. Jadi olehnya itu Pak, mari kita betul-betul supaya kita bisa selamat nanti di alam kubur ini. Karena kubur ini Pak, semua manusia nanti kita akan masuki, namanya alam barzah ini. Dan berbicara masalah siksaan, karena pernah juga saya dengar, barangkali kita semua dengar juga, ada penceramah mengatakan bahwa tidak ada siksaan kubur. Tidak ada siksaan kubur. Dengan alasan-alasan dalil-dalilnya mengatakan tidak ada siksaan kubur. Tapi kalau kita baca-baca lepak, jelas ada. Jelas ada siksaan kubur. Kemudian di sini dikatakan al-mayu yasbu fi qabrihi bima menih alai. Jadi ia biasa nasabari Pak, naicalla itu matewe dari keluarganya juga. Dari salah satu yang menyebabkan juga keluarganya. Kenapa? Kalau orang tuanya atau keluarganya meninggal dunia, tapi keluarganya borak-borangi, batalangi, menangis luar biasa. Nah, itulah menjerit, maka tersiksalah orang yang meninggal itu. Ini salah satu itu yang menyebabkan itu. Jadi barangkali perlu kita yang masih hidup ini sebagai orang tua, angka-angka anak masih ada anak kita, barangkali perlu kita nasihati, apalagi kalau kita sudah sakit. Yang batu ku mati karena besok lusa saya meninggal dunia, kumasara nyawa tidak apa-apa. Kau menangis tidak ada masalah. Yang penting kamu jangan meraung-raung. Jangan kau berbicara yang tidak benar. Maka akan mati teman-temanku makan iya murah nuang. Jangan seperti itu. Saya akan tersiksa. Barangkali perlu seperti itu. Kita ajak keluarga kita. Kenapa? Karena memang ada namanya sisaan. Saya katakan orang yang tidak salat, orang salat pun, orang salat kalau tidak perhatikan dengan baik itu dapat siksaan. Ini bukti Pak. Ini bukti ada seorang laki-laki yang soleh meninggal adiknya, mati anak darahnya Pak. Begitu meninggal saudara perempuannya, dia kebumikan, dia perbaiki sesuai dengan aturan ajaran agama. Begitu dikebumikan ini saudaranya, waktu ini padoko keburu termasuk ini yang mengambil masalah, ternyata dompetnya jatuh. Ada dompetnya jatuh di liang lahat itu. Latu mah dibulai, napa ningaran? Di mana dompetku ini? Hilang dompet saya. Berpikir, ditanya semua keluarga, ini mitai, siapa yang lihat di keluarga ini? Tidak ada yang tahu. Baru dia sadar, barangkali waktu saya menguburkan adik saya, disitulah jatuh. Maka mengambil kesimpulan dari satu riwayat ini, legali nagali harus kiburu begitu dia gali itu kuburan, dia pada siaga sodot tano, ada api naik, melumpat piye, ada api menyala, lalu ditutup kembali.
Setelah kembali bergegas-gegas pulang ke rumahnya, menyampaikan kepada ibunya, mak, iya anak darahku matewe, maga kami metu kedona, maga metu jamanna, maka dia noro anak darahmu nak pagama itu bagus. Tapi angka misalana biasa ia pilih masumpaya loro kome asara, masumpaya asara mebi mangaribi, selalu diundur-undur ke belakang. Tapi maka inilah penyebabnya sehingga ada seperti ini. Jadi coba bayangkan Pak, nah tunda-tunda waktu dia bawa ke akhir dibawa ke belakang, nangka dapat calang. Bagaimana kira-kira orang yang tidak sholat? Masya Allah. Ya, coba tahu ini dipikiri Pak. Orang yang sholat tapi dia undur-undur waktunya. Dia tidak dilaksanakan seperti pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, sembahyang pada waktunya. Nah, bukan dia lakukan itu. Ini rusabana, nah ada siksaan. Jadi oleh itu Pak, sekali lagi saya ingatkan kita semua ini yang rajin, terutama bulan suci Ramadan ini, marilah kita memanfaatkan waktu berjamaah, menghindari semua ini. Kalau berbicara masalah seperti tadi ini api, angka api masuk boleh kiburu ada juga tadi, saya baca tadi hadis, ada caranya Pak, ada cara bisa membunuh itu api itu. Apa itu? Perbanyak bersedekah. Orang yang rajin bersedekah bisa menghilangkan panasnya kuburan itu. Itu orang yang rajin bersedekah. Yang kemudian saya baca itu lanjutannya itu hadis, itu juga sedekah di hari kemudian nanti di akhirat menjadi naungan, menjadi payung imatu. Jadi dua fungsinya. Dikubur bisa memadamkan api, kemudian di akhirat nanti bisa menjadi atap naungan, menjadi seperti payung. Jadi barangkali kalau kita pikir ini secara dalil akli, oh tentu rumegega sumbanganna, tentu bakanja-kanja to yero payunna. Kalau dia menyumbang sampai 10 juta, mungkin beton. Kalau 1 juta, mungkin terreplace mani. Kalau 100.000, mungkin payung mani. Kalau 20.000, mungkin surat kabar mani. Begitu. Ini secara dari laki kita pikir, karena memang katakan sedekah itu bisa menjadi naungan nanti. Jadi olehnya itu Pak, marilah kita betul-betul manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ini masa gena-gena daleta sudah kadakan ini Pak. Karena bulan Ramadan ini betul-betul luar biasa. Susah kita dapatkan ini Pak. Susah. Bulan Ramadan ini hanya 1 kali 1 tahun. Sisa mesti tahu Pak. Kenapa datang tidak lama? Hanya paling 1 bulan saja. Nah, ya sangi 1 bulan, kalau bukan 29, 30. Maka Pak, jadi kita kesempatan ini berbuat baik untuk menghindari siksaan kubur ini. Bagaimana kita bisa selamat nanti? Nanti kita lanjutkan nanti pada subuh. Hanya saya ingatkan saja, kita betul memanfaatkan Ramadan ini. Karena hanya Ramadan itu kalau bukan 29, 30. Kalau bulan Hijriah, dan pada ulangnya 33 ketemu bila dia biasa 28, biasa 29, biasa 30, biasa 31. Kalau ini hanya 2. Kalau bukan 29, 30. Itulah lebaran. Kalau saudara kita dari Muhammadiyah, saudara kita yang menentukan 1 Syawal melalui hisab, itu pura dapat tentu. Maka tanggal 21 nanti ini hari Jumat lebaran. Berarti hanya 29 puasa. Bagaimana yang ikut Menteri Agama? Oh, nanti malamnya baru meneropong. Nah, ya kalau naik ulangnya, ini juga lebaran. Kalau tidak, cukupkan 30 hari. Begitulah. Olehnya itu sekali lagi saya ingatkan Pak, jangan kita sia-siakan Pak. Manfaatkanlah betul ini, terutama menghadapi ini alam barsa ini. Sekali lagi saya ulangi kembali Pak, itu mati tahu sebagai terakhir ini Pak. Nanti kita lanjutkan subuh. Orang mati itu Pak, masuk dalam barsa, itu pertama barsa, itu hidup orang itu. Tua tahu itu Pak Kiburu itu. Baru orang mati itu penglihatannya tajam sekali. Menurut Profesor Umar Syihab,
itu tajam sekali, dia bisa melihat dunia. Kalau dari taki hanya tidak bisa datang karena ada pembatas, karena alam barzah itu alam pembatas. Anggap seperti kaca itu. Tapi naik taki. Tapi bahasa juga ada orang bantah kita. Masa naik taki Ustaz? Nah dia derita. Iya. Orang mati itu melihat kita, tapi kita tidak lihat. Manangka? Kenapa bisa? Iya begitulah. Karena kita di alam sahada, dia di alam akhir, alam barzah. Jadi naik taki derita. Masa? Kenapa bisa begitu? Saya kasih contoh. Pak. Biasa kita menonton televisi. Saya kira kita semua sering menonton televisi. Biasa Rita tak bapak minum kopi, makan sanggar. Sulak di televisi Pak Rita. Mandri bepa bapak. Ini tapi dia tidak lihat kita. Ini mita tapi dia naik taki. Magi naik mita dia naik taki. Karena kita di alam syahada, dia di alam televisi. Jadi ini mitai, yaitu si almarhum, dia di alam barzah, kita di alam syahada. Nah, itu si mitai, begitu gambarannya Pak. Jadi inilah, insya Allah nanti kita lanjutkan subuh, bagaimana mengantisipasi supaya kita bisa selamat, jangan dari siksaan ini. Nah ini baru satu ini Pak, yang saya ceritakan ini baru api masuk. Mana nanti ini ular? Kalau baca-baca kita Pak, di kubur nanti ada juga ular. Nanti subuh kita cerita. Oke kan niro cacingnya, saya tutup ya. Kira niro cacing pita itu. Ya gue tutup cara bagus Pak. Pak Mega saudara saya lihat ini suka memancing ikan. Nah pun pekang, memeng, upah dengan rangki Pak. Iya, ini bukan hadis, hanya pemikiran saya. Ia pikiriki. Apa itu saudara kalau mapekang, lo gali tanah, napa dalero cacingnya, dalero agak sedang bicara gini roh. Cacing di nalir cacingnya napa lu pandra balik. Saya khawatir siapa tahu matu ini mate. Nah itu cacing itu sidi kilo yang dilambaki nah lihat dengar itu sidi kilo belana nak tapan kali gak kasih andir lopo ye tapi aku naruntuk ke matu kan iye na biasa ye waktu nak pendra nalalengan gue takut ye lulek kali yang gue takut ye na pandrangi balik baku ke melutuka gesok ko. Itu jadi aku iya Pak ini puji papekang nabak mega botuan ribale lengi jangan itu membalas dendam gimana tuh anggota depan rasa kok. Nah ini Pak, jadi sekali lagi mudah-mudahan apa saya sampaikan ini insya Allah nanti kita sambut pada subuh hari insya Allah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.